kalau kita mau bangun pol sekalian aja. sekalian. Pol sekalian artinya, tapi dengan pol ini lifetime-nya panjang. Iya. Begitu dibagi pemakaian dan kesempatan menang, itu jadi worth it, Oke. gitu kan? Ya contoh seperti yang kita sudah bangun-bangun gitu kan. Nah ini targetnya sih 6 tahun ke depan mobil masih harus kompetitif gitu, tanpa harus merubah apapun. Dan ingat loh, balapan itu kalahnya bukan hanya karena faktor pembalapnya kurang oke, tapi lebih banyak karena kerusakan mobil, ya kan? Iya, benar. Iya kan? As roda putus lah, apalah, mesti mechanical problem. Nah, sedangkan mechanical problem itu sebenarnya kan bisa disiasati di depan, gitu kan? Makanya tadi bilang kalau kita pol aja di depan, itu mechanical problem itu diminimalisir. Gitu kan. Dengan spare part yang Udah proven. battle proven. Battle proven, Iya. iya benar. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Lapak Balap sama gue Bimo. Rindra, Kita sekarang mau ngapain? kita hari ini nggak ngomongin mobil balap yang mau dijual nih Bim, tapi kita mau ngomongin lapak, bukan balapak ya, mau Bukan ngomongin lapak barang-barang balap yang bisa kalian beli buat bangun mobil balap. Nanti di ujungnya kita akan tahu budget. Iya benar. Langsung kita ngomong sama pakarnya langsung. Pakarnya langsung. Yang bikin kampung balap di Jogja nih, Bim. Betul. Kita Oke, langsung aja? Kita langsung ngobrol sama Mas Wahyu lah, Mbak. Yuk. Ketemu orangnya. Apa kabar Mas Wahyu? Mas Ayu, Apa? aku sama Rindra mau ngebahas tentang apa tadi bilangnya, budget atau Iya, bangun mobil bangun balap. mobil balap. Karena di lapak balap kita nggak cuman ngomongin mobil-mobil balap yang mau dijual nih, Mas Wahyu. Ya. Karena teman-teman juga perlu tahu tuh kalau bangun mobil balap, barang-barangnya apa aja yang mesti Siapin. disiapin. Iya, Nah, ini iya, oke. kebetulan ada contohnya nih mobil yang udah dibangun sama Mas Wahyu ya. Ya mobil Ya, adventure jadi, off-road. Mobil adventure off-road. Kali ini kita ngomonginnya adventure off-road nih. Balap adventure off-road. Balap adventure. Masih Iya. balap. Masih balap. Loh, adventure off-road itu balapan yang nggak pernah ada putus loh, setiap tahun pasti ada. Benar. Iya, salah satu balapan yang nggak pernah berhenti ya Mas ya. Iya. Mungkin di Indonesia tuh balap yang nggak pernah putus, slalom yang nggak pernah hilang, Iya. sama adventure off-road nih. Adventure. Kompetisinya nggak pernah pudar ya. Itu hampir saya tiap tahu. bulan ya, Mas? Apa gimana? Setiap tahun pasti ada kejurnas. Kejurnasnya ada 2, IMI sama IOF. Per tahun minimal ada event kejurnas itu 6 seri, 3 seri IMI, 3 seri IOF minimal. Rata-rata sih 8 seri. Jadi kalau punya mobil adventure off-road bakal tidak rugi. Bakal. Main terus, Main tinggal ngatur waktu aja. Iya benar-benar. Sama ngatur cuti. Iya. Sama kita kan sekalian nih Mas mau bahas kenapa kita pilih barang-barangnya yang harus yang proper. Mungkin dari video Iya. sebelumnya kita udah sempat dimention sama Om TB itu beli barang-barang yang emang udah ada namanya tuh, karena nanti itu buat kita kalau jual dan kita ke jangka ke depan panjangnya mobil balapnya juga tetap bisa Ada value-nya. Ada value-nya. Ya, betul. dan dipakainya juga lebih panjang pasti. Betul. Gitu. Dan paling utama adalah balap itu punya kesempatan itu hanya sekali itu kan. Ya, Artinya gini, kalau kita sampai rusak ya sudah gun, wes nggak bakal menang kan gitu kan. iya, benar, Nah makanya pemilihan barang-barang yang proven itu sangat penting saat kita bangun mobil balap. benar. Jadi jangan sampai kita saat balapan satu SS bermasalah karena spare part. Nah itu kan, itu yang utama gitu. Benar. Gue suka nih sama tagline ini. We race, we learn, you win. Ini asal apa dari ininya Mas Wahyu banget kan, pengalamannya Mas Wahyu tuh dulu sebagai pembalap, udah develop mobil bertahun-tahun. Bertahun-tahun nih, Mas. Dari Iya. tahun berapa ya? Iya. 2009 balap. 2009 balap, bangun mobil mungkin dari shock breaker masih foaming terus Itu upgrade masih ke- Perdaun, masih 2F ya, Mas Iya. ya? Masih 2F. Masih Pakai 2F. FJ tuh. Sampai sekarang loh balapan. Iya, sampai sekarang. Nah, Nggak putus-putus. terus wheelernya Mas Wahyu yang belajarin tinggal dikasih ke orang. You win. Iya, bener. Diaplikasikan ke customer dan mobil balap lainnya. Bener. Kata Mas.
Oke, kita mulai dari mana nih Mas Wahyu kalau bangun mobil balap nih? Kan tadi udah ngomongin sasisnya udah. Udah. Terus sektor berikutnya apa Mas yang Pasti fokusnya? gardan lah, Excel. Oke, Excel. Ya. Mobil ini sebenarnya untuk kelas G3 over spec karena dia pakai gardan yang custom, kenakalnya sudah pakai open kenakal, asrodanya pakai 35 spline dengan open kenakal dengan sudut belok 54 derajat. Jadi patah sekali. Kayak mobil dream Mas ya. Custom hydraulic steering, terus remnya juga udah wheelwood 6 port semuanya. Sebenarnya ini cocok untuk G4. Tapi karena nanti akan G4 sekarang G3, kita nggak mau di tengah jalan upgrade lagi. Ya udah sekalian aja. Berapa sih Mas kira-kira? Tar Kita dulu. ngomongin kaki nih. Kaki dulu nih. Kaki nih ya? Kaki dulu. Gardan depan belakang 35 spline, ARB, locker, terus Asroda. semuanya asroda, semuanya itu mungkin sekitar 300 jutaan ya. 300. Ya, sama rem segala macam. Remnya aja sudah 60 juta depan belakang. Itu berikut cutting brake Mas. Sudah berikut cutting brake. Iya. Oh, jadi itu sistem kaki udah kaki. seset tuh ya. Sama Iya, rem-rem 300 350 juta sekitar segituan yang dipakai sekarang ya. Jadi sebenarnya kalau G3 pakai gardan VX aja dengan upgrade sekitar 150 juta seperti anak-anak pakai, itu cukup. Dengan gardan VX yang dikuatin. Yang dikuatin ganti long V RCV segala macam itu kan sekitar 160-an juta. Iya. Itu cukup. Rem standar ya, cukup. Cuma kalahnya sudut beloknya tidak banyak. Nggak bisa banyak. Sudut beloknya seperti yang lain. Iya, benar. Sama seperti yang lain. Seperti kompetitor. Ya, nah, kita maunya di atas itu kan, Ya. karena untuk koreksi kan. Semakin sudut beloknya banyak, kita semakin kalau adventure off-road kan butuh racing lane yang lebih Lebih banyak tajam, pilihan ya. gitu, lebih tajam. Dan nantinya saat lo naik kelas ganti usah. mesin, Iya, udah, kalau masih langsung. spek yang G3, Ganti gardan lagi gitu. brodol, ganti gardan lagi. Jadi Nah, G3 plus G4 ngebangunnya. dan Jadi gardan dua kali keluar duit. iya gardan VX dengan asroda RCV sekarang juga nggak kuat di kenakalnya kan. Oh, kalahnya Jadi di pasti ganti. Akhirnya asrodanya juga harus ganti juga. Jadi kalau ini dipakai G3 ya hampir tutup mata nggak pernah kenapa-napa. Berarti kalau kita pakai gardan ini bisa sampai di mesin yang berapa HP tuh? Siap. Kemarin terakhir di mesin 600 HP masih oke, Oh, masih nggak oke. problem. Kalau di luar negeri sih sampai 800 HP juga Iya, mau pakai ini. pakai ini. Dan menangnya lagi ini bisa di custom kan. Jadi posisi start membernya disesuaikan supaya sudut kopelnya oke, mesinnya bisa turun, tidak nabrak kopel, terus lebar gardanya juga sekarang kan sisi roda luar kan udah 2 meter rata-rata karena lebar trek dan kondisi trek yang lebih negatif. Nah, itu bisa di custom tanpa dikasih spacer. Oh, Jadi sudut beloknya bagus gitu kan. benar. Ya keuntungannya gardan custom itu kita bisa naruh thread member sesuai kebutuhan sama lebar track width-nya bisa sesuaiin gitu. Itu di 300. kaki 300. Kalau 300. pakai VX tadi 150, 150 belum rem, belum rem, rem standar. dicolok mesin V8 rontok. Bubar pasti. Ubah, dikit lagi. Iya benar. Iya. Itu udah kehitung. Terus kalau kita ngomongin shock breaker nih, Mas Ayu. Shock breaker itu kan banyak pilihan, mulai dari ya ada King Shock, ada Fox, ada beberapa shock breaker stage 95W. Cuma itu pilihan. Jadi sekarang yang kita butuhkan adalah yang support system dari produsennya bagus. Oke. Itu yang pertama kan. Ya, karena apa? Karena saat kita beli shock nggak mungkin langsung pasang, pasti tuning. Ya, sini. Nah, tune itu kita punya waktu untuk develop kan terbatas. Waktu develop untuk sebuah shock breaker itu kan kita nggak punya waktu tiap hari develop kan. Makanya butuh produsen yang punya support system terhadap kita itu bagus. Nah, saat ini salah satunya yang oke itu adalah Fox. Dan Fox dengan budget yang sama itu kita dapat teknologi factory race series. Artinya dia sudah punya high speed sama low speed compression. Teman-teman biar tahu kali bedanya low speed sama High speed low speed ya. compression Ya kan sim shock itu kan piramida kan bentuknya. Iya, gini dia. Ya. Untuk high speed itu dipakai untuk gravel yang dia mainnya cepat. Oh, Kayak yang speed jalan trap di geriting jalan geriting. raya. Speed trap. Iya. Oke. Low speed untuk yang jumping, yang kena tekanan jauh, yang Iya, travelnya panjang. Nah, itu
track sekarang kan tracknya hampir high speed semua. Iya. Itu butuh shockbreaker dengan high speed compression itu empuk banget. Iya, jadi dia banyak nempel terus. Iya. Ya, Nggak ada gitu. saat yang ngambang di atas. Empuk, tapi saat kena lubang atau kalau sekarang tracknya kan Ada dulu kan jumping lap-lopan 1 meter kan direm turun. Iya. Sekarang kan semua diturunin. Terbangin. Itu butuh low speed yang oke. Nah, jadi memang orang sekarang udah mulai pintar, udah pembalapnya juga sudah merasakan. Jadi dengan shockbreaker yang high speed kompresnya itu empuk, low speed kompresnya itu keras, mobil itu saat kena gravel bisa dikendalikan. Kayak Nggak liar. Nggak kemana-mana, nggak lari-lari gitu. lari-lari. Nah, Bener. Kalau mesin pilihannya macam-macam berarti ya. Mas? mesin macam-macam. Tapi ya kalau kita fokusnya targetnya udah naik ke G4, ya pilihan mesinnya udah mau nggak mau LS. keluarganya LS ya. Ya, keluarganya Berarti. LS. Itu range berapa, Mas? Untuk mesin. Mesin LS sekarang rata-rata anak-anak udah pakai LS 3 stroker, turnkey itu sekitar 400 jutaan ya, baru ya. Itu Baru. udah di stroker ya. Udah di berarti ya? stroker, 68 6800 cc. Oke. Udah terima jadi nempel ke mobil udah terima Kita jadi. rata-rata beli dari luar. Oke. Karena daripada bangun di Indonesia harganya relatif sama, cuman kan kalau di luar warranty. Oh, Support oke, sistemnya ada juga benar. ada Oh, dan gitu. kita juga bisa memilih kan. Kalau di mobil adventure kita pasti kita memilih wet sump, tidak dry sump. Terus memilih throttle-nya di belakang daripada di depan dan lain-lain. Nah, Jadi kita mending custom di sana lebih murah daripada di sini beli-beli barang gitu loh. iya sih. Ya. Balik lagi supaya lebih murah budgetnya. Ya sebenarnya gitu. Dan kalau pengalaman kita, saya pakai LS dari 2015 sampai hari ini, LS saya nggak pernah problem. Karena di build di sana dan maintenance kita juga low maintenance, LS itu sangat low maintenance gitu, nggak pernah problem. Kita dyno nggak turun, HP-nya sama-sama dulu gitu loh. Heeh. Gitu. Jadi mungkin apa ya, kalau LS udahlah mending build di luar lah, build di luar lebih murah. Jadi penasaran sekalian lihat ke belakang kali. Kita pindah kali geser ya. Ayo. Ke belakang. Kita udah Iya. di belakang. nih. Bener Mas, trailing arm dan ini custom ya? Mas Ayi ya? Semua Trailing arm. custom. Iya. Nah, Oke, mantap. ini tadi kan kita sempat ngebahas produk yang berbeda Mas ya. Ya. Mas Bayu kan juga custom nih. Oke. Berarti speknya memang sudah dipersiapkan sedemikian rupa supaya tahan gebuk juga. Mas? Materialnya. Betul. material- Ya, jadi kita copy sebenarnya. Ini kita develop, kita copy dari Spider Track. Oke. Housingnya kita bikin sendiri dengan spek Spider Track untuk kita bikin lokal lah supaya lebih mudah, karena third member kan kita bisa positioning, terus lebarnya juga track width-nya juga bisa kita positioning. Ya itu kita bikin semua, lokernya tetap pakai ARB, terus as rodanya kita sudah develop sendiri 35 spline. Ini udah kita pakai 2 tahun ini, aman nggak pernah problem. Itu yang tetap yang tadi termasuk 300-an Iya, itu. iya, karena kalau kita beli Spider Track 450 juta, Bos. Iya, benar. gitu. Cuman unit bearing kita masih import sama dengan Spider Track pakai Nepco. Ya, pakai Nepco. Unit bearingnya pakai Nepco. Cuman tutupnya aja kita bikin sendiri. ARB tetap masih pakai ARB, yang lain sudah kita bikin sendiri lah. Oh iya, tadi gue sempat pengen nanya Mas. Oke, Ini brand kita. Itu Metalcraft Extreme. enggak? Jadi kita Oke, kan develop. tadi Mas Bayu sempat ngomong Spider Track apa-apa MCX apa ya? Metal Berarti craft ini full extreme. customnya Mas Bayu. Bikinan Yogyakarta. Enggak, kita mau pengen bikin sesuatu yang proper, yang berkualitas, tapi dengan budget yang lebih murah gitu kan. Jadi kita mencoba bikin ini, dan sebelum kita jual, kita pakai di tahun lalu kita pakai di mobilku dulu. Begitu nggak ada masalah, baru kita bisa jualin ke customer gitu. Kita sempat juga. Hah? Kita sempat juga dulu. Sempat Loh. juga. Sempat nyobain juga. Ikut Nyobain. develop. Sempat nyobain. Iya. Tadi yang belum kita tahu ini Mas, budgetnya shockbreaker. Shockbreaker ya. Shockbreaker ini Ford Factory Series, Factory Race Series, two way, high speed, low speed compress ini harganya sekitar 19 juta satu set. Satu biji. Oh, satu biji. Satu biji. Ya. Kalau bump stopnya, bump stop Cina harganya 1,5 jutaan. Si
Kalau cooling system gitu-gitu berarti juga mesti di developnya dari awal juga berarti. Iya, nah ini cerita cooling system. Radiatornya kan kalau yang gede, jadi mesin itu kalau racing kan butuh pendinginan yang ekstra. Kalau mesin tidak overheating, pasti mesin awet, kan gitu kan. Nah, dulu ada radiator yang gede itu mereknya Griffin dari US. Mahal banget bos, 26 juta. Akhirnya kita develop di Thailand, mereknya MRX. Ini Mas Boy yang punya, temanku di Thailand. Aku bikin dimensinya sama persis seperti VX80, tapi volumetriknya sama dengan Griffin. Jadi VX80 lebih tebal hampir 2 cm, 18 mili. Jadi plug and play to VX80, tapi dipakai untuk balap proper. Karena volumetrik airnya sama dengan Griffin. Tinggal pasang extra fan dari Spol. Udah beres. Sebenarnya ini overspec untuk Cherokee karena ini kan G3. Tapi saat nanti dipasang di G4, ini sudah cukup banget. Udah nggak perlu upgrade lagi. Nah, Mas, Sewu, satu lagi sebelum kita pindah lihat ke interior sama mesin. Aku nggak lihat cubing rem, Mas. Iya. Oh iya, semua remnya kita pakai braided. Alasannya? Full. Alasannya apa tuh? Alasannya banyak kasus di adventure off-road itu cubingnya jebol. Kena kayu lah, kena getaran. Lebih banyak karena kena getaran. Karena getaran suspension. Dia crack ya, dia bisa pecah. Crack, selalu crack di sambungan selalu crack. Begitu kita ganti yang full braided semuanya, ya masalah itu nggak terjadi. Dan braided ini kan lifetime. Ini umurnya hampir mungkin sampai dengan ini sudah tidak kompetitif 6 tahun ke depan pun harusnya masih oke gitu loh. Nah kalau problem rem nggak ada kan worth it gitu loh. Nah, harganya lumayan mahal, mungkin sekitar 12-14 jutaan satu set mobil. Tapi ya itu safety salah satu pengaruh kita ke handling. Iya. Dan masalah rem berantakan nggak ada rem, gimana kita bisa belok? Iya bisa belok. Iya, itulah. Kita penasaran lihat kali ke interior ya? Interior? Boleh, yuk. Sebelum kita masuk, kita cerita dulu. Jadi kalau adventure off-road, balapan apapun itu kan high risk. Pasti. Pasti. Yang adventure off-road lebih high risk karena dia tidak ada cabin. Jadi langsung cubing. Nah, ada bagian lubang yang gede, makanya ada regulasi pakai window net namanya. Nah, window net ini kita pilihin yang bagus, terutama adalah locknya, kancingnya. Nah, masih banyak teman-teman yang masih pakai cantolan-cantolan itu. Pakai karet apa namanya? Karet cantolan. Nah, karet cantolan itu kan mulur ya, melar ya. Di saat tangan atau bodi keluar, ya dia bisa keluar tetap. Kalau bisa mulai pakai lock lah yang bagus begini. Jadi ini kuat banget lock ini. Ini kuat sekali, tapi kalau butuh dibuka juga gampang gitu. Safety no compromise. Iya. Percuma bikin mobil kencang bagus tapi safety-nya di nomor 2-in gitu. Ini perkara menghemat berapa sih Mas biasanya kalau orang-orang tuh? Sebenarnya nggak mahal loh. Ini itu mungkin harganya sepasang 6 jutaan mungkin ya. Kalau bikin sendiri mungkin 2 juta, 3 juta gitu loh. Menghemat 3 jutaan tapi kan masalah safety gitu. Iya. Dan ini pasti lebih awet daripada bikin sendiri. Iya. Nah, itu. Di mobil balap ini sih tergolong paling murah kali. Kan tadi 300 juta. Iya. Kan sih gitu. Padahal buat safety loh. Iya. Nggak mahal dong kalau buat Bener. safety. Oke. Kita masuk. Di interior ada apa aja nih Mas Wahyu? Oke. Interior sebelum kita masuk ada jok pasti. Jok drivernya dari PRP. Ini selain awet, tapi yang penting adalah dia itu safe banget gitu loh. Jadi joknya itu bucket tapi ada lenturnya karena adventure off-road kan gitu-gitu kan. Ini jok khusus dipakai untuk off-road. Oh iya Mas, beda. Jadi tulang punggung kita aman. Nah, kadang-kadang teman-teman mobilnya bagus, mahal, mesinnya LS7 tapi jok di nomor 2-in nggak boleh. Sebenarnya jok itu salah satu faktor yang sangat penting karena membantu atau safe untuk tulang punggung kita. Ya gitu. Ini jok, seatbelt juga PRP. Jadi seatbelt PRP itu salah satu seatbelt off-road yang paling oke. Beda loh seatbelt yang dipakai untuk off-road sama balap touring gitu kan. Off-road pasti ada ininya. Ada paddingnya. Sama ada locknya. Ini ada locknya nih. Jadi saat kena debu, kena kotor, kena apa, dia masih kencang. Beda dengan balap yang ada cabinnya, yang
relatif bersih gitu kan. Iya, benar. Nah, kadang-kadang teman-teman itu menomorduakan seat belt, nggak boleh. Ini harus bagus seat belt itu. Dan ada perawatannya, nggak boleh kejemur. Ya, pakai, ya. Dicopotin, Nggak boleh disimpan. pakai deterjen gitu-gitu. Makanya ini mobil habis pakai balap langsung dibersihin. Saya jadi penasaran Ayo, coba duduk tadi. Yuk, Coba. sempit nggak? Kita coba saja. Makanya Rindra, Mas. Kalau saya kayaknya sempit. Nah, Enggak, kalau gua lebih mau. Susah, Mas. ya. Mau pakai setir nggak usah? Boleh? Buat ngebayangin. Oke, halap. Adventure off-road itu simpel sekali. Jadi kebutuhannya sangat simpel dibanding mobil rally atau mobil balap yang lain karena memang balapnya nggak lama kan. Iya. Ya kalau di driver dia hanya perlu gearbox seperti biasa, hack sama 4x4 4x2, hack netral low, itu aja yang perlu diperhatiin. Navigator yang agak complicated. Justru navigator. Ya. Navigator. Jadi navigatornya dia punya cutting brake depan kiri, depan kanan. Ini buat ngerem ban kanan atau ban kiri Masing-masing ya, Mas? masing-masing. Jadi kalau kondisi belok itu kita sudah beloknya di rem ban depan, tidak di cutting brake belakang, kecuali patah banget. Dengan cutting brake depan itu kan dia cutting brake-nya nggak 100% lock. Jadi mobil belok sambil digas masih bisa buat kontrol aja nih. Terus ada locker depan, locker belakang seperti standar, cut off penting, ini cutting brake belakang sama starter. Udah so simple ya. Terus saklar juga sudah aux bin semua, jadi satu integrated, tidak gampang rusak. Di cluster semua indikator dalam satu AIDAS. Saya penasaran nih, Mas, kalau kita Nyala ya? nyalain. Oke. Kayaknya mobil balap kalau nggak dengar suaranya, belum up dong. Nih, kalau mesin udah diapain aja berarti, Mas? Mesin ini stroker 4800 karena kan G3 itu maksimum 6 silinder 4800 cc. Jadi kita udah naikin dari 4000 cc ke 4800 cc. Strokernya pun khusus untuk adventure off-road, tidak seperti speed off-road. Oh. Jadi dia high torque. Oh, stroker high torque. Ya. Kita bahas mesin kali, matiin dulu ya. Enak, Mas. Tapi emang kalau mobil balap itu disetting berdasarkan si ininya ya, pengemudinya. Karena Iya ini dong. kebayangan yang nyetir 3 SMP. Iya. Ya mungkin badannya beda postur sama gua, Mas. Masih anak kecil. Rasa gede ya? Oke. Ini mesin belum dibersihin nih. Cherokee, Mas ya? Cherokee. Ya. Oke. Dan tadi udah di stroke up, terus pengapian ya di upgrade ya, Mas ya. Semua. Jadi ini mesin Cherokee Country basicnya sama seperti teman-teman pakai, tapi stroker kitnya kita beli dari luar 4800 cc. Oke. Tapi untuk dipakai untuk sebenarnya di sana dipakai untuk off-road racing. Jadi tidak seperti speed off-road. Beda. Jadi dia Off-road high racing, torque. Kalau kemarin terakhir kita dyno dengan ban 35 itu torsinya 420, horsepower-nya 236 Itu on engine atau on wheel. Oh, on wheel. On wheel. Jadi lumayan, mungkin salah satu mesin yang pernah tak bikin yang paling gede karena kita full beli dari luar kitnya. Pakai apa itu, Mas? Crower kemarin ya, Crower. Karena anak-anak biasanya 55 performance dan lain-lain, kita coba cari yang memang metalnya lebih lebar. Jadi ini bedanya setelah kita cek sampai Indonesia itu ternyata metal jalannya lebih lebar, metal duduknya lebih lebar daripada standar. Jadi mungkin akan lebih awet untuk kebutuhan adventure ya. Dan ini udah termasuk ini, Mas Ayu? Oh enggak, Metal body jadi kitnya dari internal aja Bawahnya sampai klep, per klep Oh. semuanya, klepnya gede-gede gitu. Klepnya kayaknya punya LS. Terus pistonnya pakai 4,1 inch. Jadi stroke-nya yang panjang dia. Stroke-nya yang panjang, terus ya Haltech sama throttle bodinya pakai LS3, terus pengapian kita rubah. Nah, ini berarti langsung loncat nih karena ada di depan mata. Tadi kita udah di depan tapi belum sempat ngomongin sistem steering nih. Iya. Berarti emang sistem steering yang paling oke buat adventure ABS-nya ya? Sebenarnya hanya pompanya aja yang PSC. Oh, oke. Jadi
kita sekarang adventure off-road itu butuh sudut belok yang custom. Ah. Dengan PSC itu kurang panjang. Makanya hidrolik depannya kita custom yang bisa lebih panjang. Tapi rasio putarannya itu setirnya ini cuman kalau ini jam 12 kira-kira jam 7 itu sudah pol satu putaran. Oh. Cepet. Jadi rasionya itu cuma 1,4 lock to lock. 1,4 putaran lock to lock. Jadi harus custom gitu kan. Ya. Tadi udah ngomongin mesin, ya upgrade. Kira-kira habis berapa tuh Mas? Mobil ini terlalu banyak branded. Remnya terlalu mahal, aksesorisnya, lampunya aja bahan desain gitu. Ya, lampunya 26 juta nih. Ini ya, kalau cerita mobil ini habisnya 1,1 M. 1,1 M. Ya. Cuma berikutnya next kalau mau upgrade ke Engine, V8 tinggal jajan mesin doang. Iya, ganti mesin aja. Artinya nggak bikin lagi sasis Nggak lagi, bikin nggak ulang. nggak ngeluarin mungkin yang Iya. budgetnya sekitar 700 jutaan lagi atau 800 juta buat si mobil struktur mobilnya jadi kali ya. Iya, Di luar mesin gitu. di luar misalkan. mesin. Ya. Kalau bikin mobil G4 sekarang rata-rata 1,6 1,7. Oh iya. Ya, yang anak-anak sekarang bikin. Karena plus mesinnya itu. Ya, karena mesin sama maticnya mahal sekali. Mesin matic transfer case sudah 700 jutaan. Ya, anak-anak sekarang orang gila semua. Ya. Nah, kalau kita spending uang segitu nih Mas Wahyu, ini kita kan ngomonginnya kan mobil baru bikin, Iya. baru bikin nih. Ini baru bikin. Berapa lama nunggu? Kemarin bikin ini 3 bulan. Oh, 3 bulan. 3 bulan kemarin. Iya bikin. itu. Karena tadi itu tagline ini Iya, Wiris. udah ada wheelernya yang beberapa tahun yang lalu itu kan yang jadi diterapinnya juga. Iya. Dan kita juga support ke teman-teman daerah yang mau kan ada hobi itu bikin mobil. Cuman kan geometri kan mereka nggak punya learning, ya kan, nggak punya pengalaman. Makanya kita kadang-kadang support sasis saja, frame aja, kirim keluar banyak sekali. Bikin frame itu 2 minggu rata-rata. Seru ya. Gitu. Ini kita mumpung lagi di tempatnya Mas Wahyu, mungkin kita habis ini Mas, keliling-keliling nih di kampungnya Mas Wahyu Lamban Garat. Iya. Mas Wahyu, terima kasih banyak Ya, buat waktunya. Siap. Kita ngobrolnya nanti kita mampir lihat-lihat ke toko. Mungkin Boleh. teman-teman penasaran kalau datang ke Lamban Garat apa aja sih yang bisa dibeli? Yes. Iya nggak sih? Mas Wahyu, thank you Ya, Mas. thank you. Thank you. Oke, Mas. Thank you. Sukses loh, Mas. Ya. Oke Bib, jadi gitu ya kesimpulannya. Bikin mobil balap itu emang harus didevelop dengan benar. Konsepnya jelas ke depannya seperti kayak MTP bilang di video sebelumnya Ya, tuh. yang di video sebelumnya. Jadi supaya mobil balap itu ada harga. Dari sebuah investasi Sebuah ke depannya. investasi. Karena kita balap itu udah banyak duit yang kita keluarkan, Iya. waktu yang kita tuangkan di situ. Kalau kita setengah-setengah, ujung-ujungnya banyak masalah, bakal ribet juga tuh. Dan- Kayak Mas Wahyu nih konsepnya jelas, mau naik ke G4, Iya. ukur mobilnya juga langsung pol gitu. Sekali bikin Jadi langsung proper, dan misalkan udah bosen atau apa mau dijual masih ada harganya. masih ada harganya. Jadi teman-teman udah yang nonton video ini udah lihat mobilnya kan ini. Nanti kalau Speknya apa aja? beberapa tahun ke depan ini mobil mau dijual, udah kebayang tuh spek mobilnya apa. Iya. Iya nggak? Oke teman-teman, sampai jumpa di video lapak balap berikutnya Bim. Iya. Kita pantang pulang sebelum cuan. Thank you.